Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Dalam video kali ini, saya akan membahas cara mengatasi situasi ketika kita gagal bayar pinjaman online dan telat bayar di pinjol tanpa harus ditagih oleh debt collector atau DC yang datang ke rumah atau mengganggu melalui telepon atau pesan sosial lainnya yang ada di media sosial. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi. Yang pertama adalah matikan HP dan ganti nomor. Nah, langkah pertama adalah matikan HP dan ganti nomor yang terhubung dengan aplikasi pinjaman online. Ini akan membantu DC sulit untuk menghubungi kita. Pokoknya putus hubungan titik ya, nggak usah ada kontak-kontak dari DC. Nah, selanjutnya yang kedua adalah reset factory HP ya, atau ubah ke settingan HP ke pabrikannya. Jika memungkinkan, reset factory HP setelah mengganti nomor. Nah, ini akan memberikan keamanan tambahan agar DC tidak bisa menghubungi kita. Nah, terus yang ketiga adalah nomor darurat palsu. Jika ada kontak darurat yang diminta oleh aplikasi, pastikan itu adalah nomor palsu. Hal ini akan membuat kita aman dari upaya penagihan. Nah, solusi terbaiknya apa sih? Pilihan terbaik adalah mencari solusi yang membuat kita tidak ditagih lagi oleh DC. Jadi solusinya kalau kalian sedang gagal bayar, ya udah beranikan untuk gagal bayar tanpa harus mikir-mikir takut dan panik-panik lagi. Nah, untuk kontak darurat, perlu diingat bahwa jika kita menggunakan nomor darurat yang palsu, kita perlu memastikan bahwa nomor tersebut tidak terkait dengan saudara atau orang-orang terdekat kita. Hal ini untuk menghindari masalah yang lebih lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah hindari penggunaan dengan cara-cara tertentu yang mungkin salah. Meskipun beberapa cara di atas mungkin efektif, kita perlu menyadari bahwa tidak ada cara yang 100% berhasil. Penting untuk menghindari menggunakan trik tertentu yang tidak sah. Mungkin pakai joki pinjol, pakai penghapusan data, atau pakai apapun yang akhirnya kalian ketipu juga. Jadi apapun itu, komunikasikan dengan pihak pinjaman. Kalau kalian ingin bernego, ya terbuka tentang situasi keuangan kita dan carilah solusi yang dapat membantu kalian. Kalau kalian ingin restrukturisasi, silahkan. Atau ingin ada perjanjian pembayaran suatu saat nanti ada uang, ya silahkan. Tapi kalau nggak ada, gagal bayaran aja nggak apa-apa. Jadi apapun tips yang barusan saya sebutin yang tadi, yang pertama yang kalian harus teman-teman lakukan adalah mulai mencari tahu dari pinjol itu yang kalian gunakan seperti apa. Bagaimana cara mengetahui DC dari kolektor yang pinjol kalian? Biasanya mereka udah datang setelah berapa bulan, atau waktu tertentu setelah pembayaran gagal bayar itu berapa bulan gitu kan. Nah, cari tahu cara nagih dari pinjol kalian. Kalian dipinjol apa? Nah, apakah ada yang melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau bahkan email gitu kan. Nah, penting untuk mengetahui ini agar kita bisa mengolah akses komunikasi dengan mereka. Kalau kalian sering ditelepon, ya udah kalian blokir aja nomor teleponnya, ataupun di WA, ataupun di email nggak usah dibaca. Jadi, hal yang perlu dipahami adalah jangan hanya sekedar memblokir mereka. Kembali lagi ya, jika kita mencantumkan nomor yang sebenarnya adalah nomor keluarga, ya, nomor yang benar-benar, maka nomor keluarga kita itu akan mendapatkan tekanan. Ya, jadi cara yang paling sederhana untuk membuat DC malas untuk menagih kalian adalah dengan cuekin aja ancaman mereka. Bagaimanapun juga, balas aja dengan apa adanya. Jika kita tidak punya uang, ya udah beritahu aja, ya, atau nggak usah dibalas pun nggak apa-apa. Biasanya jika pinjol memiliki banyak nasabah yang gagal bayar, kita akan ditempatkan di prioritas yang lebih rendah karena mereka tahu sulit untuk menagih dari kita. Karena kita mungkin cuek, mungkin karena kita nggak merespon, ya. Jadi mereka tidak akan bisa mengintimidasi kita dengan ancaman atau taktik-taktik tertentu. Ya, jadi ingatlah, solusi sejati bukan hanya sekedar menghapus nomor, mengganti nomor, atau mematikan HP. Solusi sejati adalah bagaimana kita bersikap dan mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Ya, terima kenyataannya. Nah, dalam proses penagihan tetap tenang. Gak usah panik ya, apapun itu ancamannya. Risiko dari pinjaman online tidak terlalu berat ya, pada akhirnya cuma masuk slik OJK aja ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi gitu ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.